Menuntut sidang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita buka kitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kalau semua sudah dapat, kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini ya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudaraku, sebagai manusia biasa, kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Kita pernah mengalami yang namanya kecemasan di dalam kehidupan kita. Dan setiap insan pasti mempunyai yang namanya kekhawatiran, kecemasan di dalam hidup ini. Dan seringkali itu menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Seringkali kekhawatiran, kecemasan itu menghantui, sehingga itu menjadi permasalahan hidup kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi lewat ayat ini, Petrus datang kepada kita. Dan Petrus juga menyampaikan kata-kata ini kepada jemaat di Galatia, Kapadokia, bahwasanya dia menganjurkan, dia menghimbau saudaraku. Petrus menasehati bahwa dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, sampaikanlah segala kekhawatiranmu, beritahukanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yesus. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Petrus menganjurkan, Petrus berkata lewat firman Tuhan saat ini, agar setiap kita juga yang ada pada saat ini, yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita, yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, yang menjadi kecemasan di dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, keluarga, lepas keluarga, mungkin antara satu dengan yang lain, tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kecemasan kita, saudaraku. Tetapi Tuhan tahu semuanya. Itu makanya dikatakan firman Tuhan, serahkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, beritahukan kepada Tuhan apa yang menjadi permasalahan hidup kita. Kita hidup, saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang banyak mengalami permasalahan. Permasalahan dunia, corona, saudaraku, ini juga menjadi satu kekhawatiran. Ada orang tidak berani pergi, saudaraku terkasih, katakanlah ke satu tempat karena apa? Khawatir. Jangan-jangan di sana jumpa yang namanya corona, ya, menjadi kecemasan, menjadi permasalahan hidup, saudara. Belum lagi saudara terkasih masalah keluarga, belum lagi menjadi masalah pribadi, belum lagi menjadi masalah ekonomi dan pekerjaan, saudaraku. Ada banyak yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi lewat firman Tuhan, kita diberikan satu jalan keluar, saudara. Lewat firman Tuhan kita diajarkan supaya mendapatkan satu jalan keluar. Sampaikan, ceritakan, dan beritahukan kepada Tuhan. Jangan disimpan sendiri, saudaraku, nggak kuat kita. Jangan kita tutupi sendiri, saudaraku, dalam kehidupan kita, nggak mampu kita. Dan jangan, saudaraku terkasih, terpendam. Jangan dipendam, tetapi keluarkan.
Ada begitu saudaraku terkasih, karena ponjotnya ya, karena apa ya, ponjotnya itu apa? Karena suntuknya begitulah. Karena beratnya permasalahan yang dialami, dia nggak mau terbuka, dia nggak mau cerita, nggak mau saudaraku terkasih mohon solusi, dia pendam dalam hati, dia simpan dalam hati, dia pakai akal pikiran sendiri. Bagaimana menyelesaikan ini? Bagaimana menyelesaikan kekhawatiran ini? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kecemasan ini, saudaraku, tidak bisa dia. Akhirnya saudaraku, dia cari jalan pintas, minum putas tuntas, ya, habis. Tetapi lewat firman Tuhan menganjurkan kepada kita agar jangan sampai seperti itu, tetapi bercerita kepada Bapa di surga. Pujian kaum pria tadi bahwa Engkau ada bersamaku. Dia mengerti segala musim kehidupan kita, dalam paceklik kah, dalam diberkati kah, menurunkah atau naikkah ekonomi kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, semua terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku terkasih, kita bangga Allah mengerti dalam setiap hidup kita. Bahkan dikatakan Rasul Paulus, saudaraku, lebih jelas lagi, Paulus mengatakan juga di dalam Filipi 4. Kita akan baca saudara tentang hal ini. Paulus memberikan satu penjelasan yang lebih jelas lagi, saudaraku, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lebih jelas lagi Paulus hadir kepada jemaat yang ada di Filipi, saudaraku. Ternyata kekhawatiran itu tidak menjadi bagian satu pihak. Ternyata saudaraku, kecemasan itu tidak menjadi satu kelompok, tidak. Tetapi semua bisa dilanda yang namanya kekhawatiran, kecemasan yang menjadi kemelut dalam hidup ini, saudara. Yang menjadi permasalahan dalam hidup ini, semua bisa dilanda. Orang tinggi kah dia? Orang pendek kah dia seperti saya, saudaraku? Semua bisa dilanda yang namanya kekhawatiran. Dia bisa masuk kepada siapa juga. Dia bisa menyusup, saudaraku, kepada siapapun. Dia tidak pandang orang apa. Dia tidak pandang suku apa. Tetapi kekhawatiran ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia masuk kepada siapa saja. Dia bisa datang kepada siapa aja. Tetapi Paulus, saudaraku terkasih dalam Yesus, lebih jelas berkata bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir, dikatakan, tentang apapun juga. Pujian tadi berkata apapun yang terjadi dalam hidup ini. Paulus hadir, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus larang, saudaraku. Ini datang firman Tuhan kepada Filipi supaya orang-orang Filipi ini, saudaraku terkasih, mengerti akan firman Tuhan. Paulus berkata bahwa jangan hendaknya kamu khawatir. Semua orang dalam dunia ini mempunyai kesusahan pribadi, mempunyai kesusahannya, saudaraku terkasih, pribadi, dan semua yang ada dalam dunia ini bisa dilanda satu yang namanya permasalahan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi Paulus hadir kepada jemaat di Filipi, jangan hendaknya kamu khawatir. Petrus berkata, ia memelihara kamu. Petrus berkata, ia menjaga kamu, ia mengayomi kamu, dikatakan. Paulus berkata jangan khawatir. Petrus berkata dia memelihara kamu.
Jadi firman Tuhan siang hari ini saudara terkasih juga menghimbau kepada kita, saudara dan saya. Rasul Paulus hadir juga kepada jemaat di GPDI Immanuel Eknabara siang hari ini. Siapa yang gak khawatir, saudara? Siapa yang gak cemas, saudara? Apalagi hari-hari ini. Karena COVID-19 ini, saudaraku, orang takut keluar sehingga pajak kadang-kadang jam 10 sudah sepi, ya, sunyi, nggak tahu kemana itu belanja. Apalagi sekarang sudah beredar jualan online, ya, semua rujak aja di online kan, saudaraku, diantar. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, semua bisa mengalami kekhawatiran, tetapi Paulus berkata jangan hendaknya kekhawatiran itu melanda. Apapun juga saudara terkasih dikatakan jangan, kata Paulus. Nah, Paulus tidak sampai di situ aja, saudara. Paulus tidak sampai berkata jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi Paulus lebih lanjut lagi berkata bahwa tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Paulus katakan nyatakan segala hal, nyatakan dalam segala hal keinginanmu, kerinduanmu, permasalahanmu, kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa. Bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan? Grafik doa kita hari-hari ini. Bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan, grafik doa kita di tengah-tengah situasi corona saat ini? Mungkin ya saudara terkasih, sebagian ada yang semakin kuat, ada yang semakin rajin, ada yang semakin giat berdoa, ada yang semakin melempem, saudaraku. Kenapa? Banyak bantuan, gitu ya. Ada yang semakin kuat berdoa dalam situasi corona ini, saudaraku. Ada yang semakin sungguh-sungguh berdoa. Ada yang semakin rajin berdoa. Ada yang semakin berhenti berdoa. Kenapa? Banyak tunjangan karena corona. Tetapi firman Tuhan saat siang hari ini dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Nyatakan kepada Allah apa yang kamu hadapi, kekhawatiranmu, kecemasanmu di dalam doa dan permohonan. Kenapa harus dalam doa, saudaraku terkasih dalam Yesus? Kenapa Paulus katakan bahwa nyatakan di dalam segala hal itu kepada Tuhan melalui doa kepada Allah? Kenapa Paulus katakan, saudaraku, nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa kepada Tuhan? Karena doa itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, adalah jembatan kita untuk kita boleh berbicara kepada Tuhan, menyatu kepada Allah, menceritakan segala apa yang kita alami. Saudaraku terkasih dalam Yesus, kalau kita mau berangkat ke rantau, saudara, di titik bulu Cina itu ada titik, ada jembatan. Nah, katakanlah itu, saudaraku terkasih, yang menjembatani antara Eknabara dengan Rantau Prapat. Bagaimana kalau putus jembatan itu, saudaraku? Pasti tergendala orang Rantau Prapat, ya. Tergendala orang Rantau Prapat akan susah. Karena di situ ada sungai yang dalam. Bagaimana kalau putus itu, saudara? Nah, ini yang Paulus khawatirkan, saudaraku, dalam jemaat di Filipi. Jangan sampai doa itu putus, berhenti, saudaraku. Karena itu jembatan bagi kita. Untuk kita boleh berkata-kata kepada Tuhan. Untuk kita boleh menyampaikan segala isi hati kita kepada Allah. Doa itu jembatan bagi kita. Untuk kita boleh bertemu dengan Bapa di surga, bercerita. Kita ceritakan semua ini, Tuhan, masalahku, Tuhan. Ini kekhawatiran kami, Tuhan.
dalam doa kita menantikan jawaban Tuhan. Dan orang-orang hidup saudaraku di dalam doa yang menanti jawaban Tuhan, di dalam doa itu katanya saudaraku terkasih, Yesaya berkata, dia akan mendapatkan kekuatan baru, tidak menjadi lemah saudaraku, tetapi dalam doa itu ada kekuatan yang luar biasa yang mampu menguatkan kita. Kalau firman Tuhan katakan saudaraku, bukan kuat dan gagah hidup ini saudaraku, bukan karena kekuatan kemampuan apa yang kita miliki dalam hidup ini, tidak, tapi semua karena Tuhan saudara. Semua karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bisa pun kita ada bernyanyi memuji Tuhan saat ini saudaraku, bukan karena kegagahan kita, kesehatan kita, tidak. Semua ada datang daripada Tuhan. Itu makanya Rasul Paulus datang kepada jemaat di Filipi katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga yang sedang kamu hadapi hari-hari ini, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa kepada Allah. Saya katakan tadi saudaraku, bagaimana kerapik doa kita di zaman corona ini saudara. Bagaimana kerapik doa kita saudara terkasih di dalam zaman ini? Apakah semakin naik, apakah semakin turun? Tetapi apapun yang terjadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau terus panggil nama Tuhan, kita mau terus berdoa kepada Allah, sebab jawaban hidup kita datang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Saya percaya bukan saya aja saudaraku yang mengalami masalah, problem, kesusahan dalam keluarga. Pasti semua terjangkit ya. Semua pasti kena imbasnya saudara. Tetapi ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kita setiap hari. Ada kekuatan baru setiap hari. Karena ada firman Allah berkata bahwa nyatakan, sampaikan, ceritakan kepada Tuhan di dalam doa. Itu makanya saudara terkasih orang GPDI, kita sebagai GPDI Nabara saudara terkasih, seringkali dikatakan Bapak Gembala bahwa kalau bangun tidur itu jangan langsung jalan, ya. Duduk dulu berdoa. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang hari kita alami. Bangun tidur saudara terkasih jangan langsung cari makanan atau dikatakan HP, tetapi duduk dulu hening, ya. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan mohon perlindungan pada Allah. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan buat apa yang kita hadapi sepanjang hari. Kita nggak tahu saudaraku apa yang akan terjadi yang hari-hari kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang kita alami, yang kita akan lalui. Itu sebenarnya dikatakan saudara terkasih, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan hidupmu, serahkan permasalahanmu, apapun yang kita alami serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Itu makanya saudaraku terkasih, Petrus berkata terus serahkan. Dan 1 Tesalonika saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Allah yang menjadi ingatan bagi kita. Cuma 2 kata saudaraku, tetaplah berdoa. Cuman itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, tetaplah berdoa. Jadi jangan sampai doa itu putus saudara. Jangan sampai doa itu semakin lemah saudaraku, apalagi putus. Seperti saya katakan tadi bahwa ini jembatan bagi kita untuk kita boleh bertemu, berbicara, berkata-kata kepada Tuhan melalui doa kita. Bagaimana kalau doa kita putus? Allah menunggu-nunggu saudaraku. Kapan ini menceritakan keluh kesah sama aku? Tuhan tunggu saudara. Kapan jemaat GPD ini bercerita tentang kesusahannya sama aku, kata Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena doanya udah mulai putus, nggak terhubung lagi. Enggak ada lagi jembatan yang menghubungkan antara kita dengan Bapa di surga. Dia nantikan saudaraku terkasih. Dia terus menunggu kapan
waktunya. Kapan waktu jemaat ini berdoa kepadaku sehingga aku dengarkan segala apa keluhan mereka tentang pribadi, keluarga, dan tentang pekerjaan Tuhan, saudaraku terkasih. Seperti yang kita ada saat ini, saudaraku. Jujur aja, saudara. Ibu Berto ini kan orangnya pendek, saudara ya. Saya juga kan pendek di ujung sama saya. Di depan saya tinggi-tinggi, nggak nampak ibu itu, saudara. Oh. Ya. Tapi kalau ada mimbar di sini, dia akan lebih tinggi sedikit. Amin. Aduh, kalau saudara. Amin. Amin. Iya. Saya tadi gini-gini, Pak Berto pendek juga orangnya. Ya. Kita ceritakan kepada Tuhan, kita butuh sesuatu di tempat ini. Supaya apa, saudaraku terkasih? Kita cerita kepada Bapa di surga. Apa yang sedang kita harapkan, apa yang kita sedang nantikan, saudaraku terkasih, kita bercerita. Kita sampaikan kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Bapa di surga, dan kita tahu lambat atau cepat doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ini menjadi satu kekuatan kita, saudara. Lambat atau cepat Tuhan akan jawab doa kita. Mungkin saudara berkata bahwa semakin rajin pun aku berdoa, makin rajin pun aku beribadah, makin bertumpuk-tumpuknya masalahku, susahnya aku terus. Tapi dalam satu sisi, saudaraku, Allah lihat kesetiaan kita. Allah tunggu sampai di mana kesetiaan kita. Allah nantikan sampai di mana kesetiaan kita, saudaraku terkasih, memanggil nama Yesus. Tetap berharap kepada Allah sambil menyerahkan segala kekhawatiran kita. Tetap berharap kepada Tuhan sambil menyerahkan segala kecemasan kita. Tetap berharap kepada Tuhan sambil menyerahkan segala apa yang menjadi permasalahan kita yang kita hadapi di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa lambat atau cepat Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita, karena pujian tadi berkata bahwa Engkau ada bersamaku. Berarti saudara terkasih, Allah tidak biarkan kita sendiri. Allah tidak biarkan kita sendiri, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi Allah melihat. Allah melihat, saudara terkasih, apa yang kita perbuat. Mungkin saudara sudah berdoa berbulan-bulan. Mungkin saudara berdoa sudah lama, saudara doakan. Apa yang menjadi keimpianmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi permasalahan yang kau hadapi selama ini. Sudah lama kita berdoa, tapi kok seperti nggak ada jawaban Tuhan. Tapi kok sepertinya Tuhan lipat tangan gitu ya, nggak melihat keadaan kita. Itu sepertinya, saudara. Tetapi yakinlah, Allah melihat kesetiaan kita. Yakinlah, saudaraku, Allah melihat segala kesetiaan kita. Dikatakan tidak ada satu sia-sia persekutuan kita, doa kita, ucapan syukur kita, pujian kita kepada Allah, tidak ada sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Semua itu diperhitungkan oleh Allah. Sekalipun dunia, saudaraku terkasih, mengabaikan kita, sudah kita cerita kepada teman, sudah kita cerita kepada keluarga, sudah kita cerita kepada famili, saudaraku, segala kekhawatiran yang kita alami. Tapi kok sepertinya mereka menjauh. Tapi kok sepertinya mereka enggak beri jawaban yang begitu menyegarkan kita. Tetapi hari ini kesempatan bagi kita, ceritakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan Bapa Petrus, sebab Ia yang memelihara kamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir dalam segala hal, kata Paulus, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu di dalam doa kepada Allah, di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bangkitkan doa-doa kita hari-hari ini. Mari kita bangkitkan, saudara terkasih, gratis doa kita hari-hari ini, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita semakin dekat kepada Allah. Dan kalau kita sudah bercerita kepada Tuhan, Allah akan mendengarkan segala apa yang kita ucapkan. Dan lambat atau cepat
Tuhan akan menjawab doa kita. Dan jawaban Tuhan tidak pernah terlambat. Itu tepat pada waktunya, dan itu pasti yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, saudaraku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya.